Oh, oke. Nah, coba ya, saya penasaran banget. Aduh, saya aja hampir jeblos nih. Ternyata pasirnya tuh nggak kuat, gampang gampang keropos gitu. Saya penasaran banget, coba. Saya akan nyentuh airnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya sih nggak kayak air biasa ya, nggak panas dan nggak dingin gitu. Coba saya cium. Dia bau belerang sih airnya. Batu-batu yang di dalam airnya nih kayak gini. Oh, saya kira batunya tuh apa namanya, warnanya hijau dari sana, yang ternyata tuh ketutup ketutup dari pasirnya. Oke, coba kita telusurin lagi. Wah, bener-bener sih, emang ilmuwan Belanda itu nggak salah sih kalau yang nemuin tempat ini tuh merasa takjub, karena bisa dilihat sendiri pemandangannya pemirsa ya. Terlepas dari kesan yang membuat kita ngerasa sendiri gitu ya, dan agak mistis, tapi pemandangannya sih bener-bener menakjubkan banget sih. Kalau bisa dilihat sebelah situ tuh kayak ada lubang atau batu, cuma kayak berasap gitu tuh pemirsa di sebelah sana, yang saya lihat sih. Emang orang Belanda waktu itu yang nemuin, dia nggak salah sih nemuin tempat ini. Walaupun menurut warga tuh yang saya tahu tuh, konon katanya tempat daerah Kawah Putih ini itu di label angker. Cuma orang Belanda tersebut ya didorong rasa penasarannya gitu, dia tetap melakukan eksplorasi dan akhirnya dia nemu tempat ini. Oh, ini unik nih batangnya nih. Nah, ini walaupun kayak air belerang nih di sekitarnya, tapi ini batang sih gak mati ya menurut saya mah. Warnanya sih masih bagus tuh. Penasaran juga sih waktu masih berbentuk pohon tuh kira-kira kayak apa gitu. Oke, saya akan lihat-lihat lagi. Bener-bener hutan hijau ngelilingin. Mitosnya juga tuh, hutan sekeliling ini tuh jadi dianggap masyarakat tuh tempat, yang saya dengar ya, itu konon tempat para roh leluhur mereka kalau nggak salah. Roh leluhur mereka tuh bersemayam sini. Jadi itu juga sih cerita yang disampaikan waktu itu tuh ke orang Belanda yang nemuin tempat ini. Di sini batas kita pemirsa udah dipagerin lagi. Di sini nah baru vegetasinya mati nih. Wah tuh patah. Permukaannya agak
mendelep karena ini udah pasir yang hijau tadi tuh yang mudah keropos. Nah anehnya tuh ini tuh pohonnya tuh yang sini tuh benar-benar kayak mati ya, kayak bekas kebakar. Tapi yang situ tuh kayak akarnya tuh masih sehat gitu. Oke pemirsa, konon katanya kayaknya saya nemu tempat yang menarik lagi tuh di kawasan Kawah Putih ya. Kalau bisa dilihat dari sini, itu kayak ngelihat semacam gua saya. Mari kita ke sana. Makin sore tuh pemirsa, kabutnya tuh makin tebel. Karena kita mulai naik ke atas lagi tuh, permukaan tanahnya udah bebatuan lagi, jadi kesannya gersang. Di sini bisa dilihat transisi tebingnya tuh beda banget. Atas masih kayak bebatu, atas masih kayak pohon-pohon hutan gitu ya. Tapi bawah sini tuh udah bebatuan. Coba pelan-pelan kita turun. Wow, saya agak emang harus saya hatiin nih pemirsa. Saya agak kepleset barusan. Oke, kita pelan-pelan. Pohon-pohon di sini tuh banyak yang kayak udah jatuh ya. Itu mungkin karena letaknya juga sih agak di pinggir tebing ya pemirsa ya. Jadinya kurang penyangga atau gimana tuh, bisa dilihat tuh. Banyak yang udah jatuh, patah. Nah, agak serem sih kalau menurut saya kalau hujan atau angin kencang gitu, rentan jatuh mungkin. Nah, ini dia nih guanya.